Ada kompromi. Bet. Alah, itu kan Pujawati, Bet. Alah, kamu ini gimana? Katanya mau menyingkir dari Pujawati. Kamu ikut aku. Ayo ikut. Sekarang malah gembol Pujawati ke sini. Gawat, Bet. Bet. Aduh, Bet. Bet. Akhirnya, Bet. Gak. Aku jadi bingung, Bet. Kita ini kan pendekar. Wah, kerjaannya jadi ngurusin perempuan terus ya. Waduh, Bet, luka dalamnya cukup parah ya, Bet ya. Wah, hebat sekali orang itu ya. Sekali pukul 3. Luka dalammu tidak terlalu parah. Sebentar lagi kau juga akan sembuh. Hah, Maesari? Alah, kamu ini gimana? Kamu kan masih sakit. Malah kesini. Bet, sudah, Bet. Jangan membuat api cemburu dua orang wanita berkobar, Bet. Sudah, jangan berlebihan. Daun, tolong kau ambilkan air panas. Yalah, Bet. Dibilangin, malah terus-terusan bikin orang panas hati. Sudah, bicaranya nanti saja. Ya. Cepat, Dadung. Ya. Mayasari, saya punya usul. Itu juga kalau kamu setuju, sebaiknya kamu pergi saja ke gurumu untuk berobat. Masalahnya Karebet nggak sanggup lagi untuk mengobati kamu. Tapi dia bisa menyembuhkan Pujawati kan? Ah, siapa bilang? Belum terbukti. Buktinya Pujawati masih lenger. Jadi benar Pujawati itu kekasihnya Jaka Tingkir? Lah iya, itu dulu. Apa bedanya dengan sekarang? Kelihatannya Jaka Tingkir masih mencintai Pujawati. Gak. Kenapa memangnya? Kamu cemburu ya? Sudah Gundul, aku mau tidur. Apa perlu Dadung temani? Kurang asam kamu. Aduh, kalau memang kurang asam jadi tambah asam. Yang lucu Gundulmu. Ya wis, kalau nggak mau ditemani, ya sudah tidur sendiri sana. Sana. Ya. Sana. Ya. Paling nanti malam ada yang datang. Sudah, ambil saja. Kamu ini, kalau aku sih tidak mau.
Lepaskan dari situ. Berani sekali kau mengganggu kesenangan kami. Rupanya, perguruan gua api itu hanya milik orang-orang bejat seperti kalian. Aku bawakan kau makan. Sebaiknya aku pergi dari sini. Jangan dulu. Lukamu belum sembuh benar. Kau istirahat saja dulu. Aku tidak apa-apa. Mayang Sari lebih membutuhkan perhatianmu. 2 kali kau terluka. Dan 2 kali juga kau mau kabur. Apa begitu? Caramu berterima kasih. Aku tidak minta kamu selamatkan. Dan aku tidak akan membiarkanmu terluka. Apalagi semua itu karena aku. Aku tetap akan pergi dari sini. Pujawati, memangnya kau ini mau kemana? Itu bukan urusanmu. Apa kau sudah berubah? Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan biasa. Dan bukan aneh. Begitu cara kamu memperlakukan semua wanita? Aku bukan jenis laki-laki yang mudah jatuh cinta. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengubah pertanyaanku. Benar kan? Kau kesini karena ingin bertemu denganku? Dan bukan karena ingin merebut kitab Ajah Saginah. Aduh, cantiknya. Wah, tangan kita mau melarikan diri. Cepat, lapor pada ibu. Kenapa berhenti? Kita baru saja mulai. Kau boleh pergi. Kenapa? Ayo, balaskan dendam. Aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku senang kau ada di sini. Aduh. Apa yang kau lihat, Tung? Mayang Sari kambuh lagi, wajahnya pucat. Kamu harus menyembuhkan Mayang Sari. Pujawati, tunggu. Bet, lebih baik tolong Mayang Sari ya, Bet ya. Kasihan. Luka Pujawati juga belum sembuh benar. Dia harus diobati juga. Ya, tapi biarkan toh Pujawati kan sudah keluar. Yuk, bantu Mayang Sari dulu, Bet. Bet, badannya panas sekali, Bet. Tapi mukanya pucat, seperti mayat. Duh, kasihan, Bet. Bagaimana, Bet? Mungkin lebih baik kita kembalikan dia ke gurunya. Kamu ini gendeng apa, Bet? Lagi pula, siapa yang mau ngantar kerja ke sana? Kamu? Aku. Iya, kamu. Kok aku sih? Bukankah kau penuh perhatian padanya? Iya sih. Tapi aku mau kalau harus sendirian ke sana. Loh, kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa perlu aku temani? Ya begitu. Saya penasaran sekali. Ilmu apa yang dipakai Jaka Tingkir? Dia sangat hebat. Benar, Prabangkara. Kalau semalam kita tidak sempat kabur, mungkin tubuh kita sudah dilumatnya. Apa kau tidak yakin Jaka Tingkir sehebat itu? Kalau begitu, coba kamu saja yang tantang dia. Kudumu saja kewalahan menghadapi dia. Guruku saja hampir membunuh Jaka Tingkir kalau tidak dihalangi Mayang Sari. Tapi akibatnya Mayang Sari terluka parah. Hanya guruku saja yang bisa mengobati lukanya. Jadi, Kisah Gala yang melukai Mayang Sari. Kenapa? Kau tidak percaya? Kalau begitu, gurumu tidak berguna apapun juga. Apa maksudmu, Prabangkara? Jaga mulutmu. Sudahlah, Ki Somba.
Dia hanya marah. Kenapa harus marah? Prabangkara menyukai Mayang Sari. Apa? Oh, pantas. Dan dia bisa mengacaukan rencana menyerbu rumah besar itu. Apa kau yakin dia bisa berhasil? Aku punya strategi. Jaka Tingkir tidak ada di rumahnya. Dia pergi dari pagi, belum kembali. Ini adalah kesempatan kita, Kisomba. Bukankah kau hanya menginginkan kitab pusaka itu? Kita tidak harus langsung berhadapan dengan Jaka Tingkir. Ia terlalu tangguh. Kita punya rencana lain. Apa tidak sebaiknya saya pergi dan melanjutkan perjalanan ke barat, Guru? Karebet, jangan pernah meninggalkan gelanggang sebelum pertarungan selesai. Kalau hanya soal bertarung, mungkin saya bisa bertahan, Guru. Tapi saya juga harus tahu apa maksud Pujawati dan Mayang Sari berada di sini. Mereka lebih tertarik pada dirimu daripada kitab pusaka itu. Jadi mereka menginginkannya. Semua pendekar pasti ingin memiliki kitab pusaka itu. Sebaiknya tenangkan dirimu. Dengan menyebut asma Allah, kau bisa mawas diri, melihat dengan jernih ke dalam hati nuranimu. Masih banyak persoalan yang harus kau selesaikan. Dadung Awu, bagaimana jika bala bantuan tidak datang? Gak. Tenang saja. Buat apa ada Dadung Awu alias Jaka Pingit sebagai lurah sementara? Kalau semuanya tidak dipikirkan dengan matang-matang. Memang kamu berani? Yalah, tentu saja. Siapa takut? Kijaka Bayo! Kijaka Bayo! Tenang. Ada apa ini? Tenang. Kalau mau ngomong, ambil nafas, tahan di perut, jangan dikeluarkan di belakang ya. Iya. Tenang. Ada. Mereka sedang menuju kemari. Bantu dari Gunung Jati. Bukan. Orang-orang dari perguruan Mandalawangi dan Gopitu. Waduh, gawat Iki. Aduh, mati aku. Ki Jagabaya, menurut rencananya bantuan dari Gunung Jati kapan datangnya? Seharusnya siang ini. Waduh, gawat Iki. Aku pikir mereka akan menyerang besok dan bantuan kita akan segera datang. Wah, aku benar-benar pusing. Gawat. Aku yakin kalau kekuatan kita akan mudah mereka patahkan karena mereka sudah memiliki taktik dan strategi yang dipersiapkan secara khusus. Kita lihat saja nanti taktik siapa yang akan berhasil. Raden Jaka Tingkir mana? Lah itu dia. Aduh, aku nggak tahu kemana dia pergi. Dia pergi begitu saja. Aduh. Kalau begitu, kau yang pegang kendali rumah ini, tuh. Ya tentu. Biar aku yang pegang kendali di sini. Dan Ki Jagabaya harus betul-betul menyiapkan seluruh tenaga kekuatan sampean dan anak buahnya. Baik. Sementara Dadung Awu pegang kendali rumah ini. Dan kamu Trisandi, dia persiapkan semua anak buahmu. Iya. Ya, pokoknya aku akan bersiap-siap untuk menerima kedatangan mereka dengan dadaku. Dadung, pelan-pelan. Aduh. Tunggu, Pak. Ayo, nanti kita masuk. Ayo, Pak. Bagaimana ini? Waduh. Ayo, bantu mereka. Ayo. Mayang Sari, Mau apa kau kemari? saya kemari ingin bertemu dengan kamu, Mayang Sari. Dan saya tidak peduli lagi dengan kitab Adi Hasagina. Sekarang kita sudah ketemu. Lantas apa maumu? Mayang Sari, ikutlah dengan saya. Saya ingin kamu mau menjadi istri saya. Prabangkara, kamu itu laki-laki yang sungguh-sungguh tidak tahu diri. Lebih baik aku mati daripada harus menjadi istrimu. Mayang Sari, saya tidak mau pakai kekerasan. Tapi saya mau pakai kekerasan. Mayang Sari, saya tahu
Kamu belum sembuh dari luka kamu. Percuma saja kamu melawan saya. Akulah lawanmu, bajingan. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Tapi sekarang ada. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Bagaimana Pak Kiai? Kebatilan, kedoliman harus ditumpas. Pujawati! 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 Bertahan, Pujawati. Kau harus bertahan. Bet, Bet, kenapa Bet? Astagfirullahaladzim. Bet, Inna Pujawati lillahi wa kenapa Bet? inna ilaihi raji'un. Pujawati, ayo bercahaya. Bet, Pujawati kenapa Bet? Pujawati telah meninggalkan kita. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita bawa ke rumah Bet. Pak Kiai. Ayo. Pujawati. Sudahlah Bet, gak usah menangis. Setiap orang juga pasti akan mati. Cuma caranya beda-beda. Ada sedih, Bet. Aku jadi ikut-ikutan sedih. Aku juga tahu bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang kita cintai. Gak usah nangis. Ini berbeda sekali, Daru. Ya wes, kalau menurut kamu beda ya beda. Tapi kalau menurut pendapatku sama. Oh, aku juga pernah mengalami bagaimana rasanya ditinggal orang yang kita cintai. Bukan begitu, Maisari? Nggak tahu aku. Alah, kamu ini gimana diajak kerja sama kok nggak mau? Seneng ya kalau Pujawati mati? Ayo Bet. Kenapa mau tidur di sini di kuburan? Ayo pulang. Ayo Mas Ali, ayo pulang cepat. Ayo. Mau nemenin di kuburan? Ayo Bet, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, Kalau sudah bisa menahan haru, kenapa harus berduka? apa guru tidak pernah berduka? Pernah. Itu semua terjadi ketika aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga manusia itu tidak terlepas dari perbuatan dosa.
Apakah saya salah jika saya berduka atas kematian wanita yang saya cintai, Guru? Tidak. Tapi ingat, kematian datang dengan caranya tersendiri kepada kita, baik dalam keadaan susah, sedih, esok atau besok lusa, bahkan mungkin sekarang ini. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Mohon doa, seolah-olah kau akan mati besok. Jadi, apa yang sekarang harus saya lakukan, Guru? Rupanya hatimu sedang gundah, Karemen. Sholatlah. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saya sudah harus pergi ke ujung kulon, Guru? Lebih baik lebih cepat. Tapi terlebih dahulu kau obati dulu gadis itu. Apa Maeng-sari yang Guru maksud? Iya. Tapi saya Guru. Saya minta maaf kalau sudah membuat hatimu luka. Berhentilah kau menyalahkan dirimu sendiri, Maeng-sari. Sudah takdir Pujawati untuk mati. Dan mungkin sudah nasibku untuk bersedih. Kakak, bagilah kesedihan itu dengan saya. Saya jadi merasa ikut berdosa. Kau tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mungkin lebih baik bagi aku untuk segera pergi dari tempat ini. Semakin lama aku tinggal di sini, semakin banyak masalah yang aku hadapi. Saya ikut denganmu. Ikut kemana? Kemana saja kamu pergi? Aku seorang pengembara, Maeng-sari. Kakak juga tahu kalau saya suka mengembara. Saat ini aku ingin sendiri. Lalu, bagaimana dengan Dadu Au? Apa dia juga ditinggal? Dia bukan bagian dari masalah ini. Jadi, aku bagian dari masalahmu. Baik. Kalau begitu memang aku jauh lebih baik pergi. Percuma aku jauh-jauh datang. Kalau hanya begini saja perlakuanmu. Nah, ketahuan. Maeng-sari mau kemana? Oh, Aku mau pulang ke Daerah Pangeran. Aku di sini hanya jadi beban kalian saja. weh. Sek. Mau pulang? Wah, kok jadi begini? Lagi pekat perasaannya? Lah, sampean ini kan masih luka dalam. Mungkin kalau aku mati, jauh lebih baik. Soal mati gampang. Nelen pentil duren aja bisa mati semaput. Tapi ini ono apa? Tanya saja sama karebetmu itu. Lepaskan! Aduh. Geram. Wah, masalah ini masalah besar. Pasti karena adanya wanita idaman lain. Will. Aku memutuskan untuk pergi dari sini. Boleh. Tapi setelah aku menyembuhkan luka dalammu. Memang kau sanggup? Sudahlah. Lebih baik kau kembali ke kamarmu. Aku tidak percaya kau bisa menyembuhkan luka dalamku. Maeng-sari. Maeng-sari. Ben, kenapa Ben? Tak bantuin ya? Tidak usah. Maeng-sari, tak gendong ya? Pelit amat. Orang mau nolongin, nggak dikasih kesempatan. Cuma gendongin aja. Tahu. Prabangkara, kau manusia yang tidak berguna. Tunggu Tria. Ada apa dengan kamu? Ternyata kau punya urusan pribadi. Kau memanfaatkan kami. Tapi kalian juga punya kepentingan pribadi, bukan? Tapi kami saling membantu. Bukan seperti kau yang hanya ingin menemui Maeng-sari.
Aduh, Mangsari. Mangsari. Bangun. Alah. Turu ae. Oh, walah. Mangsari. 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 Tunggu saja. Sebentar lagi dia akan siuman. Ya Allah. Ora uman aku. Raden, di luar ada orang ngamuk. Dia bertarung dengan Ki Jagabaya. Keluar kau, jaga tingkir! Hadapi aku! Jangan orang yang tidak berguna! Kau keluarkan! Aku sudah berada di sini, Kisagala. Orang macam apa? Kau jaga tingkir? Orang yang sama sepertimu, Kisagala. Aku ingin mencoba. Seberapa hebatkah ilmu? Ya! Terima kasih atas pertolongannya, Raden. Sampean tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Raden. Tidak apa-apa bagaimana sampean iku? Iku dari hidungnya keluar kecap. Makanya sampean mesti harus banyak berlatih. Nih sama Denmas Jaka Tingkir. Kiat, kiat. Nanti nggak akan ngucur lagi kecapnya dari sini. Ya kan, Raden? Masa-masa sulit sudah kita lalui. Maka patut kita berterima kasih pada saudara-saudara kita dari pesantren Gunung Jati. Dengan segala hormat, kita juga harus mengatakan Jaka Tingkir sangat dibutuhkan di sini. Dan seharusnya kita membutuhkan orang sekuat dia di desa ini. Bukan. Ini semua karena usaha para penduduk dan para santri. Kalau saya seorang diri, mungkin tidak akan mampu menghadapi lawan yang begitu banyak. Tapi ada satu hal yang membuat saya tidak bisa terus-menerus berada di desa ini. Saya dan teman saya ini harus melanjutkan perjalanan. Ya, betul. Wong aku juga bukan gak betah loh, Kibuyut. Tapi gimana gitu? Kebetulan kami berdua itu harus melanjutkan perjalanan kemana, Bet? Ya, ke ujung kulon. Ya, ujung kulon untuk mencari apa, Bet? Ya, mencari jodoh. Kok jodoh? Maaf, maksudku itu mencari ilmu, ya, Bet. Ya. Saya percaya dengan kemampuan para Jagabaya untuk tetap menjaga keamanan desa ini. Selemah apapun kita, kalau kita bersatu,
Kezaliman tidak akan dapat membuat kita. Begitu juga dengan musuh. Kalau musuh bercerai-berai, musuh akan mudah kita kalahkan. Betul itu, betul. Iya, iya. Siapa kamu? Nama aku Sinta. Aku dan kakekku menemukanmu dalam keadaan pingsan di sungai. Berikan obat ini. Setelah sembuh, suruh dia pergi. Sebaiknya kau minum obat ini. Setelah itu, kau boleh pergi. Tunggu dulu. Apa dia kakekmu? Maksud saya, apa dia benar-benar kakekmu? Kakek Sanja kakekku? Kenapa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Terima kasih. Menurut kakek, ada yang aneh tidak dengan pemuda itu? Bukan aneh, tapi dia orang yang diselimuti hawa jahat. Kau jangan sampai tergoda pucuk rayunya. Tapi, kenapa kakek menolongnya, kek? Jangan menolong karena dia baik atau jahat, tapi berbuat baiklah dengan niat ikhlas. Itu lebih baik. Sebentar lagi akan ada laki-laki yang bisa membuatmu bahagia. Tapi dia akan sangat sulit jatuh cinta. Siapa dia, kek? Entahlah, kakek juga tidak tahu. Cantik-cantik, jangan suka marah. Ntar cepat tua. Maesari, aku dan Dadung Auk akan terus berjalan lurus. Kau mengambil jalan ke kanan untuk menuju Cadas Pangeran. Kau akan pulang kan? Aku ikut kalian. Yalah, Bet. Asik, Bet. Ini tanda baik buat aku. Terus no. Sebaiknya jangan. Aku dan Dadung Auk akan melakukan perjalanan yang jauh. Sementara, kau pulihkan saja kesehatanmu yang telah terluka dalam. Aku akan tetap ikut kalian. Bet. Biar aja, Bet. Biar dia ikut. Biar rame. Maesari, apa kau takut untuk pulang? Aku tidak mau guru menyebutku murid murtad. Hanya karena dianggap aku tidak sanggup mengambil kitab suci Aji Hastagina darimu. Ladalah. Maesari, ternyata kamu diam-diam menghanyutkan. Ternyata menginginkan Aji Pusaka Hastagina juga ya? Tidak. Aku hanya disuruh guru. Sama saja. Apa bedanya? Ih. Sekarang aku tidak hanya takut pulang, tapi juga aku sekarang takut jalan sendiri. Kenapa? Prabangkara pasti terus mencariku. Prabangkara? Siapa itu Prabangkara? Bekas kekasihmu ya? Dulu. Sudahlah, itu tidak penting. Yang penting aku mau ikut kalian. Dulu apa dulu? Hatiku terbakar api cemburu loh. Walah. Sudah terbakar dibukul. Maafkan saja. Sinta, saya akan pamit. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena kalian berdua telah menolong saya. Kalau tidak ada kalian berdua, mungkin saya sudah tiada. Anak muda, harimau mati meninggalkan belang. Manusia harus meninggalkan amal dan kebajikan. Itu semua adalah kehendak yang maha kuasa. Bersyukurlah selagi masih diberi umur. Terima kasih saja. Maaf, ini ada beberapa ramuan yang mungkin bisa menyembuhkan lukamu. Terima kasih Sinta. Andai saja kalau saya bisa tinggal lebih lama di sini. Bukan di sini tempatmu, anak muda. Baik lagi saja. Sinta, saya pamit dulu. Bukan anak muda itu yang harus kau harapkan menjadi pendampingmu, Sinta. Mana jaket tiga? Mana bajingan itu? Siapa kau, Nenek? Dan mau apa? Ini bukan urusanmu. Aku datang ke sini hanya untuk membunuh jaket tiga. Di mana dia? Jaket Tingkir sudah pergi.
Setelah dia membunuh murid kesayanganku, Pujawati. Bukan Jakatingkir yang membunuhnya, tapi Prabangkara. Setan demit. Rupanya kalian masih melindungi Jakatingkir. Tidak. Jakatingkir justru mau menyelamatkan Pujawati. Tapi lukanya terlalu parah. Alah, digigit malah balas gigit. Wah, aku senang sekali hari ini. Ya, tidaknya bisa makan enak daripada tiap hari berantem bakbuk. Rugi. Mana aku belum punya istri. Wah, begitu nikah, hidungnya pindah ke pinggir. Ya wis karepmu, Apa, Bet? Coba ulangi. ora lucu. Yalah, Bet. Maesari, kamu tahu nggak? Seumur hidupku, aku baru menyaksikan kalau temanku ini lagi bahagia. Sehingga dia sanggup bilang nggak lucu. Aku pikir dia sekarang lagi bersedih karena ditinggal Pujawati. Memang, dia itu baru saja bersedih. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Karena kan ada kamu. Udah diam. Makan aja yang banyak. Tuh. Tuh kan, sumpah mati. Kalau temanku itu sedang bahagia, coba kalau tiap hari begitu, nggak akan susah. Siapa yang pertama Jakatingkir? Hei! Hei, ayo jawab! Ya, Bet, ada kembung kamu. Gak. Makan ini! Nah, hiburan bulukmu. Kau tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, kakak. Tidak apa-apa. Alah, wong aku yang ditenang pantat, nggak ditanya apa-apa. Aduh, bisa ambeien nih. Enggak. Ayo kita jalan lagi. Aduh. Sebaiknya, niat kita untuk menyingkirkan Jakatingkir, kita batalkan saja. Kalian mau? Leher kita putus oleh Arya Bajageni. Menurutku, kita kabur saja. Setauku, di Pulau Jawa ini banyak sekali anak buah Arya Bajageni. Ayo kita jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau menghalangi jalan kami? Saya dengar kalian menyebut nama Jakatingkir. Kemana dia pergi? Apa urusanmu? Kalian kalah kan bertarung dengan dia? Untuk kami masih hidup. Kau juga menginginkan kita pusaka itu? Bukan. Saya menginginkan Maesari. Oh, rupanya soal cinta. Ya sudahlah, kami tidak mau ikut campur. Bagaimana kalau kalian ikut dengan saya bersama-sama mengejar Jakatingkir? Oh, jiwa yang mati-mati. Nupanggil lembu cimprewa. Bangkitlah Pujawati. Bangkitlah Pujawati. Bangkitlah. 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 Dulu kami pernah berjanji untuk menikah dan hidup bahagia. Tapi Prabangkara laki-laki bajingan. Dia mengkhianatiku di depan mataku sendiri. Tapi kelihatannya kau tidak mempunyai beban masa lalu seperti itu. Apa aku harus selalu menceritakan setiap masalahku kepada setiap orang yang aku temui?
Mungkin barangkali setiap orang harus punya sejarah cinta. Karena kita ada. Yang aku alami lebih tragis dari patah hati. Aku dikhianati. Lalu kenapa kau ceritakan semuanya padaku? Entahlah. Aku hanya mengikuti kata hati saja. Se. Cinta. Apa itu? Apa nggak ada omongan lain selain cinta dan tetek bengeknya? Aku rugi mendengarnya. Siapa yang ngobrol soal cinta? Orang kita lagi ngobrol biasa aja. Biasa. Memangnya aku ini budak apa? Tadi itu ngomong apa? Omong biasa apa? Itu ngomongin cinta dan tetek bengeknya. Kalian enak dapat teteknya, laku dapat bengeknya, rugi aku. Bet. Ada neneknya demit, Bet. Bet, tolong, Bet. Hitung dulu. Jaka Tingkir, katanya kau mencintai Bujawati. Tapi kau biarkan dia mati. Maafkan saya, Nyi Temblur. Saya tidak bisa menolak takdir kematian seseorang. Tapi kenyataannya aku bisa. Lihat ini. Ya, Bet. Wah, dia hidup lagi, Bet. Wah. Itu tidak mungkin. Bagiku tidak ada yang tidak mungkin, Jaka Tingkir. Aku cuma minta kau menyalurkan hawa murnimu ke dalam tubuh Bujawati. Nyi Temblur, ini semua sudah tidak benar. Aku tidak minta pendapatmu. Aku hanya minta kau sebagai kekasih Bujawati untuk memberinya kehidupan yang kedua. Aku tidak yakin Bujawati bisa hidup kembali. Bodoh, ilmumu tinggi, tapi belum mumpuni. Bujawati belum waktunya mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru. Ini dia kebetulan datang. Kalijaga, aku minta kau tidak usah ikut campur urusan dalam masalah ini. Aku hanya sekedar mengingatkan bahwa ilmu kita ibaratkan setetes embun. Dia akan sirna ketika diterpa oleh matahari. Tidak ada yang mampu untuk menolak takdir. Muridmu sudah memenuhi takdirnya untuk berpulang ke rahmatullah. Kau tidak lihat bukti yang aku bawa ini? Bukti apa? Lihat, Bujawati masih hidup. Bujawati. Ya Allah, Bet. Mati lagi, Bet. Mati. Sudahlah, kau harus menerima takdir ini, Nyi Temblur. Selanjutnya, urusanmu bersama muridku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian hancurkan harapanku. Kakak. Siapa kamu? Dan mau kemana? Namaku Sinta. Dan kelihatannya kau ingin membunuh kelinci itu. Maafkan saya. Kebetulan saya dan teman saya dalam perjalanan yang jauh. Dan kami berdua lapar. Kalau kau lapar, kau bisa datang ke pondok kakekku. Dan aku akan sediakan makanan buatmu. Terima kasih banyak atas tawaran Nona. Sebelumnya kami minta maaf yang sudah merepotkan Kisanja dan Sinta sudah menyiapkan kami makanan. Kita hidup memang saling merepotkan. Walah, betul Ki. Kalau nggak mau repot, ya wes nggak usah hidup ya. Gitu aja kok repot. Maaf, cuma ini makanan yang bisa kami sediakan. Ini semua sudah lebih dari cukup. Tapi maaf, makanan ini akan habis. Walah, sampean ini gimana tuh, Bet? Papi nyindo segala. Padahal sampean iki juga sama. Laparan. Saya tidak tahu makanan ini enak atau tidak. Tapi saya yakin enak kok. Biar saya cicipi dulu ya. Emang enak kok. Artinya ini semua boleh dihabisin tak? Boleh, tapi baca bismillah dulu. Biar yang makan itu bukan setan, tapi kamu. Yalah, Bet. Sampean iki soalin. Padahal kalau mau makan, mau. Gak pakai baca bismillah, bablas. Ada apa, Kek? Mereka datang. Siapa mereka, Ki? Orang-orang jahat. Baru ada mau makan, ada pengganggu. Memang tak pikirin, Bet, makan Bet. Alah, Bet. Bet,
Makan dulu, makan. Kamu aja makan sendiri, aku mau keluar. Lah, aduh, ya wes, makan sendiri aja. Makanan segini enak kok dibiarin. Biarin urusan gituan, bukan urusan dadung. Aku tahu kalian orang-orang Suruhan Prabu Sumiran masih ingin membawa Sinta cucuku untuk menjadikan istrinya. Jangan mimpi orang bodoh. Selama kalian berada di tanahku ini, kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Orang-orang macam apa mereka ini? Orang bodoh. Jangan dibunuh. Usir saja mereka. Jangan dikejar, Nak. Biarkan saja. Siapa mereka sebenarnya, Ki? Mereka hanya orang suruhan Prabu Sumiran. Prabu Sumiran? Ya. Siapa dia? Orang yang menginginkan Sinta menjadi istrinya. Katanya Sinta mempunyai titisan wahyu agung. Orang yang bisa menurunkan raja-raja besar di tanah Pasundan ini. Biar. Kok rapat? Bukan murim. Mana musuh? Hah? Kok sepi? Mana musuhnya? Aku tadi dengar orang berantem baku. Tapi rano apa-apa. Jaga Tingkir, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Baiklah kalau begitu. Saya permisi ke sungai dulu. Biar aku temani. Yalah, kok aku ditinggalin? Kok aku dicuekin? Memang enak dicuekin. Apa salah dan dosaku? Kamu Tiang sebagai saksi, tak balas mereka. Memang enak dicuekin. Aku ngerti ya, kayak orang gendang. Aku hampir tidak percaya. Di hutan belantara seperti ini, kau bisa betah tinggal bersama kakekmu. Kalau aku tetap di Mandalawangi, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Kedua orang tua aku dibunuh oleh anak buah Prabu Sumiran. Dan hanya kakek Sanca yang bisa menolongku. Jadi dia benar kakekmu? Bukan. Kakek Sanca memang dulu pembantu di rumah kedua orang tuaku. Tapi kau tidak akan tinggal di hutan ini selamanya, kan? Aku memang harus ke Mandalawangi. Cuma aku tidak tahu kapan waktunya. Jangan Tingkir! Kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu? Prabangkara, rupanya kau. Oh, Sinta. Bagaimana kamu bisa berdua dengan laki-laki ini? Apa kau mengenalnya? Ternyata Jaka Tingkir suka main perempuannya. Jaka Tingkir, kali ini aku cuma minta baik-baik. Saya cuma minta Mayang Sari. Jadi, kita tidak perlu bertarung, kan? Aku bukan orang tuanya Mayang Sari. Jadi kau salah jika kau memintanya padaku. Sekali lagi, saya tanya, di mana Mayang Sari? Kenapa kau tidak mencarinya di Kadas Pangeran? Mungkin dia sudah pulang ke sana. Tidak mungkin. Permintaanku cuma satu. Jauhi Mayang Sari. Punya hak apa kamu melarang saya? Hah? Aku tidak akan mengulangi kata-kataku untuk kedua kali. Jauhi dia setelah saya mati. Rupanya kau sudah bosan hidup Prabangkara. Jangan, biarkan dia pergi. Kenapa? Lepaskan saja. Kau berhutang budi pada Sinta. Kali ini saya tidak berterima kasih. Apa kau sudah lama mengenalnya? Dia dulu pernah ditolong kakek. Dia terluka dalam. Setelah dia sembuh, kakek memintanya untuk pergi.
kalau sampean cemberut aja, jadi nggak ayu lagi. Jelek. Memangnya begitu? Kalau Jaka Tingkir bertemu dengan perempuan, iya? Lalalalala. Begitu bagaimana toh? Kamitan, terpesona, sok tampan. Sebel aku. Alah. Jadi iki sampean cemburu ya? Cemburu? Siapa yang cemburu, gendut? Memangnya aku siapanya dia? Enggak. Aja nesu. Ganti-ganti kok nesu. Aku kasih tahu ya, kalau Jaka Tingkir itu memang orangnya aneh. Kalau sudah mencintai wanita, hatinya teguh, tidak pernah kalian hati. Tetap wanita itu yang dicintainya. Kesannya Jaka Tingkir itu laki-laki yang sopan banget. Yalah, kenyataannya begitu dah. Dia itu laki-laki yang paling baik di tanah Jawa. Selain baik, dia itu sopan, menghargai orang lain, suka membantu. Konon, menurut hitungan para orang tua, Jaka Tingkir itu suatu saat akan menjadi orang besar, bangsawan. Tumbal, semua lelaki sama saja. Sama apanya? Anunya ya boleh sama. Maksudku rambutnya boleh sama hitam, tapi kan itunya beda. Rupanya ada wanita kebun gede di sini. Ngapain pada di sini? Nah, pakai pecicilan segala. Mau aku sunat? Atu aku sunat? Enggak. Hei, katanya pendekar dari Gunung Cermai. Ternyata cecurut sungai. Gak. Kok dibilang dicurut sih? Biarin, suka-suka aku. Hei, cecurut. Gak. Ada satu hal yang akan aku minta bantuanmu, Jaka Tingkir. Saya akan membantu semampu saya, Ki. Antarkan Sinta ke Mandalawangi. Mandalawangi. Jadi selama ini Sinta di sini sedang berlibur ya, Ki? Aduh, diinjak sekali juga. Aduh. Sinta harus kembali ke Mandalawangi. Rakyat di sana menunggu untuk menjadi pimpinan. Maksud Kisanca, dia itu ratu begitu? Aduh, tangan dan kaki santan itu aja main, Bet. Pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau kamu itu kebanyakan tanya, makin tersesat. Kaulah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Tuhan telah menunggumu untuk membuka jalan kebenaran di tanah Mandalawangi. Insya Allah. Kasih kesempatan aku sekali aja, Bet. Kisanca, sebetulnya Sinta itu raja, ratu, atau siapa? Dan Mandalawangi itu apakah kerajaan? Mandalawangi adalah perdikan yang diperebutkan kerajaan-kerajaan kecil di Pasundan ini untuk dimasukkan ke wilayahnya. Dan Sinta adalah putri pimpinan terakhir di Mandalawangi. Pasti Mandalawangi adalah suatu tempat yang makmur, hingga semua kerajaan ingin memilikinya. Sangat makmur dan sangat melimpah selebihnya. Salah satu orang yang ingin menguasai dengan segala cara adalah Prabu Sumirat. Dengan menikahi Sinta, maka dia akan menguasai Mandalawangi. Yalah, Prabu Sumirat itu ugal-ugalan ya. Nanti kalau sudah kenal sama Dadung Awu alias Jaka Pingit, aku bunuh punya. Kiku. Sialan, aku terjebak di tengah hutan begini. Aku herannya kita tidak bisa keluar dari hutan ini. Salah kau sendiri. Kenapa kamu ikut dengan Prabangkara bodoh itu? Ternyata dia tidak ada apa-apanya dibanding Jaka Tingkir. Orang bego. Setan demit, siapa kalian? Celaka. Ini katanya orang-orang makan manusia. Hei kalian, pergi sana. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami cuma semalaman di hutan ini.
Sudah, kamu juga bagian dari mereka. Mereka semua ada di bawah kekuasaanku. Kalau begitu, maju sekalian. Tidak perlu. Aku justru punya penawaran yang bagus untukmu. Saya tidak pernah bekerja untuk siapapun juga. Bukan. Ini hanya kerjasama. Bukankah kau sedang mencari Mayang Sari atau si Kebong Kening? Dari mana kamu tahu? Hah? Sudahlah. Kalian semua menginaplah di tempatku.